Mana teman di mana-mana semua teman. Tak ada musuh, tak ada lawan. Semua saling sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan. Saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan. Saling tolong dan sayang dengan teman. Wah, seru banget ya teman-teman lagunya. Iya dong kak. Nah, kenapa sih kita nyanyiin lagu Sayang Teman? Iya. Karena berkaitan dengan tema kita hari ini, yaitu apa kak? Tolak perundungan dan gapai prestasi menuju Indonesia emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua yang ada di rumah. Gimana nih kabarnya? Dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu ya. Tentunya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah teman-teman, bertemu lagi dengan saya Nata Aulia dan rekan saya Nurlita Anggraini di podcast Sumanema. Nah teman-teman, podcast Sumanema kali ini kedatangan tamu spesial loh. Siapa sih kira-kira tamunya? Yang ini bukan kak. Aduh. Nah teman-teman, di samping saya kali ini ada Bapak Pengawas SMA Capdin Wilayah 2 Provinsi Jawa Tengah. Nah supaya teman-teman yang ada di rumah gak penasaran siapa sih beliau, yuk kita berbincang-bincang bersama Bapak Pengawas Capdin Pendidikan Wilayah Provinsi Jawa Tengah. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah. Nah, selamat datang ya Pak di podcast Sumanema. Terima kasih luar biasa. Alhamdulillah. Pak, karena saya pernah mendengar nih Bapak, Ya, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Bener gak nih Pak? Bener gak nih Bapak? oh, Nah, supaya Bapak ini sayang sama kita semua, boleh dong Pak untuk memperkenalkan diri Bapak. Monggo Pak, Oh. kameranya ready Pak. baik teman-teman semuanya dimanapun berada, pecinta Semanema, Woi. Semanema satu Mayong. Perkenalkan, saya nama lengkap Budi Agus Dwi Wahyudi, SPD MPD. Saya pengawas SMA cabang Dinas Pendidikan Wilayah 2 Provinsi Jawa Tengah. Wah, keren Dan sekali. Sebelum pengawas, Iya. saya kepala SMA Negeri 1 Jepara. Wah. Kepala apa nih Pak? Kepala sekolah apa? Kepala sekolah. Oh. Tapi juga saya kepala rumah tangga Oh iya dong Pak, pastinya. dengan 1 istri, 2 anak, Oh gitu. 2 cucu. Wah, Mau nambah lagi nggak Pak? nambah apa? Istrinya. Pasti mau nambah cucu. Oh. Aduh Pak. Oke Bapak Udi. Oke. Nah, Pak, gimana sih kesan Bapak saat tiba di SMA Negeri 1 Mayang? SMA Negeri 1 Mayong itu dari luar. Kalau Iya. saya lewat itu, saya nggak kaget, tampak biasa. Duh. Begitu saya masuk, baru luar Wow. biasa. Wow, waduh wow ya Pak. Ketemu siswa, ketemu lingkungannya yang asri, dan juga di sini sangat sangat dominan warna-warna pendidikan. Jadi banyak wilayah itu ya, Iya. yang memang diperuntukkan siswa untuk belajar. Iya. Luar biasa, sudut baca, literasi, Iya. penghijauan, wah Aduh. luar biasa. Keren. Aduh, keren. Nggak kalah ya Pak sama sekolah sana-sana Pak Oh, di nggak kota. kalah, nggak kalah. Alhamdulillah kalau gitu Kak. Aduh, Pak, tadi kan Bapak cerita, Bapak sudah punya 2 cucu. Berarti sudah punya pengalaman banyak nih Pak di bidang apapun ya Pak. Pastinya di bidang pendidikan, di bidang sosial juga, dan di bidang rumah tangga ya Pak ya. Oh iya. Nah, jelas, Bapak. jelas. Kita minta dong Pak sedikit cerita tentang kehidupan Bapak, awal Bapak memulai karir Bapak hingga sekarang Pak. Begini aja, saya memang dilahirkan dari keluarga guru. Ini singkat saja ya. Iya. Keluarga dari guru SD. Kemudian saya bercita-cita menjadi guru SD.
tetapi cita-cita saya tampaknya tidak terkabul Oh, karena saya menjadi guru SMA. lebih dari ekspektasi dong Pak. Dari sisi anak didik ya, peserta didik itu SD kan kecil-kecil, kalau SMA besar. Nah, saya menjadi guru SMA, kemudian saya benar-benar memang bercita-cita jadi guru. Jadi saya ingin mempersembahkan hidup saya itu memang fokus pengabdian pada bidang pendidikan. Wah. Gitu ya. Oke Pak, sekarang kita masuk ke tema Pak. Ya. Tema kita kan tolak perundungan dan gapai prestasi menuju Indonesia Emas Pak. Nah, Indonesia itu akan katanya Pak mau menyambut generasi emas tahun 2045, tapi ada banyak nih rintangan-rintangan. Jadi kita mau tanya beberapa. Yang pertama Kak. Nah, menurut Bapak nih, dari sisi budaya, kenapa sih bisa ada yang namanya perundungan? Iya Pak, kan sekarang kita miris banget ya Pak sama kasus-kasus perundungan di sekolah-sekolah Pak. Kalau kita menelaah ya, maka ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perundungan. Yang pertama, ini kita harus mau merefleksi diri bahwa pendidikan yang terpenting itu kan tidak di sekolah, tetapi di rumah. Iya. Nah, kualitas pendidikan di rumah yang menjadi fondasi dari karakter itu ternyata kan belum kuat. Iya. Sehingga itu perlu dikuatkan di dalam lingkungan keluarga. Iya. Satu itu. Jadi ternyata kan masih lemah pola pendidikan di dalam keluarga. Iya. Kemudian yang kedua itu ya kita tahu ya, era global, abad digital ini membuat kita menjadi mudah menggapai dalam banyak hal, tetapi kita lupa bahwa di situ tantangannya banyak, ancamannya banyak, gangguannya banyak, dan ini nampaknya generasi muda terutama pelajar itu belum siap menghadapi. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga itu minimnya atau sangat sedikitnya orang-orang yang bisa menjadi teladan. Profil yang layak menjadi teladan bagi anak-anak, bagi anak muda, remaja, ini yang menyebabkan terjadinya perundungan. Iya. Nah, banyak sebetulnya, tapi Iya. saya mengambil 3 poin ini. Iya, yang paling penting ya Pak. Nah Pak, tadi kan Bapak menyebut kita itu kekurangan sosok figur panutan ya Pak, Betul. terutama dalam akhlak. Iya. Nah, kalau gini Pak, kan kita mau menyambut generasi emas tahun 2045, tapi kita ini sekarang kita dimawaskan dan dimiriskan dengan keadaan perundungan di sekolah. Nah, kira-kira ya Pak, dampak berkepanjangan apa dari perundungan terhadap persiapan Indonesia Emas ini Pak? Soalnya kayak miris sekali gitu loh Pak. Jelas, ini kan akan mengikis kualitas generasi muda. Iya. Generasi muda yang merundung dan dirundung itu sama-sama akan mengalami kedukaan sehingga dirundung duka. Iya. Nah, Istilah baru. iya, jadi yang merundung ini kan dia merasa memiliki kekuatan ya untuk merundung. Yang dirundung akhirnya apa? Mental, psikologis itu tidak berkembang, terhambat. Lah, bagaimana mungkin orang yang terhambat ini akan menjadi generasi emas? Tidak mungkin. Bagaimana yang merundung ini menjadi generasi emas kalau karakternya seperti itu? Iya. Betul kan? Iya, dia rusak dulu. Betul. Nah, kira-kira pesan Bapak buat kita para siswa dan para guru Pak tentunya untuk mengantisipasi perundungan di instansi pendidikan Pak. Ya, kita memang harus melakukan sebuah gerakan kesetaraan dan gerakan penyadaran diri. Kalau sekarang rasionalnya begini, ini kita mulai dari penyadaran diri ya bagi generasi muda, remaja, pelajar. Setiap orang itu kan memiliki kelemahan dan kekuatan. Setiap orang itu. Kalau ada orang yang merundung, berarti dia merasa dia punya kelebihan, orang lain punya kelemahan. Dia lupa bahwa dia juga punya sisi-sisi kelemahan. Nah, ini yang nggak boleh terjadi. Mari kita menilai diri sendiri secara objektif. Mari kita menilai orang lain secara objektif. Mari kita menghargai orang lain dengan bijak. Karena apa? Ketika
kita katakanlah merundung seseorang, kita kembalikan pemikiran kita, apa mau kita dirundung. Jadi penyadaran ini penting karena kita tahu setara, yang membedakan itu kan kita di mata Tuhan. Iya. Ya itulah. Lanjut Kak. Oke Pak, ada gak sih Pak harapan Bapak sebagai pengawas SMA Capdin untuk masa depan pendidikan terutama dalam konteks harapan ke depannya tuh? Ya, saya berharap bahwa semua sekolah itu menciptakan iklim yang baik, iklim yang teduh, iklim yang menyenangkan, bahwa menganggap sekolah ini adalah rumah kedua yang didiami oleh anggota keluarga hidup rukun damai, dan disinilah kita bersama-sama itu membangun karakter kita itu menjadi manusia-manusia yang tidak hanya cerdas tetapi juga santun dan beradab. Nah, itu harapan. Luar Saya- biasa harapan dari Bapak Udi untuk kedepannya. Iya. Nah teman-teman, sebelum kita tutup podcast kali ini, boleh gak sih Pak Bapak yang menutup podcast kali ini dengan pantun atau puisi dari Bapak? Oh, Aduh, boleh. oke, saya ingin menutup dengan puisi, tetapi sebetulnya gini, saya harus membuka sebetulnya ya dokumen puisi yang saya buat, tetapi ini kebetulan kalau saya buka ini kan agak lama waktunya, maka saya mencoba puisi yang saya ingat saja ya. Boleh. Puisinya berjudul Tanda. Tanda. Daun-daun pun luruh, meninggalkan batang dan ranting. Disergap cuaca, dideru angin. Di dinding kalender terjatuh satu demi satu. Di depan cermin, dua warna rambut kita. Wajah retak dimakan usia, senja memuncak di jendela. Akan kita kemanakan raga kita, roh tak selalu setia. Dan tiba-tiba kita terdata-data membaca tanda. Itu aja ya. Sangat luar biasa. Terima kasih Pak, puisinya sangat menyentuh. Aduh, Pak, tapi mohon maaf sekali nih Pak, kita harus berpisah Pak. Oh gitu ya. Aduh, padahal seru ya Pak, ya seru gak Pak di sini Pak? Wah seru banget Pak, ini. besok lagi ya Pak, sambung lagi Pak Oke, dengan insya Allah. podcast Suanema Pak. Kesempatan yang lain. Amin. Karena nggak banyak loh sekolah yang punya podcast. Wah, Salah alhamdulillah. satunya kan Sumanema. Oke. Iya. Oke. Terima kasih banyak Bapak Sama-sama. sudah meluangkan waktu Pak untuk mengisi podcast Manema kali ini. Semoga bermanfaat dan tentunya memotivasi teman-teman yang ada di rumah, khususnya buat para pelajar ya Kak. Ya. Amin. Untuk saya Nata Aulia dan Saya Nerita Anggreni serta Bapak Udi. pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.